Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-A'raf itu ya, 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walau anna ahlal qura, ya. Dan sekiranya bahwasannya, ya, ahlal qura penduduk negeri. Seandainya penduduk negeri itu ya dikendalikan oleh ajaran Islam, praktek di pasar itu implementasi praktek di masjid, pemimpinnya memanage negara dengan manajerial Islam, sistem Islam. Makanya amanu, mereka itu percaya. Apa yang dipercayai? Bukan adanya Allah saja, tapi mempercayai Allah itu punya sistem manajerial, manajemen Islam, di mana mengelola negara itu harus menggunakan ajaran Islam. Ada larangan, bukan yang dilarang oleh pimpinan. Ada perintah, bukan yang diperintah oleh pimpinan. Pimpinan itu hanya melaksanakan ajaran yang dibawa nabi-nabi. Jadi amanu itu menaruh kepercayaan. Apa yang dipercayai? Informasi manajemennya tadi. Bukan jangan berdagang, bukan di masjid saja. Berdaganglah, tapi jangan lupa ya, secara garis besar tidak boleh kamu memakan harta sesama kamu dengan cara batil. Itu ya. Kemudian wattaqau, menjaga dengan serius standar yang diimani tadi. Saya punya suka, apakah suka saya ini ya bebas? Seperti halnya saya tidak suka, apa tidak suka saya ini harus bebas, sehingga harus apa? Benturan antara kemauan kita dengan kemauan yang lain. Tidak suka kita benturan dengan tidak sukanya yang lainnya. Nah ini kan butuh pengendali pimpinan itu ya. Bahaya enggak kalau pengendali massa itu sistem pengendaliannya itu tidak pakai Islam? Bahaya. Maka jadi Tuhan pengatur. Itu ya. Pernah dalam Quran cari tidak ada. Fir'aun mengatakan anallah, tidak ono. Anal ilahu, tidak ada. Karena dia tidak mampu memenuhi syarat menghadirkan pengakuannya itu. Tapi anar rob, akulah pengatur, itu bisa mengganti aturan kan ya. Ya, akulah pengatur. Sehingga apa? Jadi diktator. Akulah pengatur menurut saya. Bahaya enggak ini? Jadi watako di sini dari kata wako itu menjaga. Iutako, yautaki itu kan sulit, ada huruf illat itu ya. Maka ittaqo yattaqi itu menjaga, mereka menjaga. Apa yang dijaga? Kesan larangannya. Hati-hati kamu, Allah menurunkan standar larangan, jaga. Jangan sampai kau melanggar apalagi ganti larangan. Allah punya sistem penjagaan perintah, jangan sampai dilanggar apalagi mengganti mereka dengan suka tidak sukanya. Ini kan bisa diraih manusia. Maka apa jaminannya? La fatahna, benar-benar kami buka alaihim, dari atas mereka itu barokat, berbagai macam bentuk berkat-berkat ya, udaranya segar ya, air yang diturunkan menumbuhkan pepohonan, bukan jadi bencana alam ya,
anginnya bisa membantu persemaian berbagai macam jenis tanaman buah, ya. Hadirin rahimakumullah, barokat minas sama, didahulukan dari langit. Sebab kalau konsep langit yang diturunkan itu digunakan sistem pengendalian massa dan ini diorganisir oleh pimpinan, ya, itu tadi berkat. Wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kamu itu. Tapi berkah bisa dari langit, bisa dari bumi. Itu ya, alam ini ada pengendalinya. Kalau kita tidak melakukan penghuni alam dunia ini termasuk manusia, maka alam itu akan berubah karakter menjadi mesin-mesin pembunuh. Itu ya, airnya jadi air bah, anginnya bisa memporak-porandakan bangunan, tanaman, itu ya. Binatangnya nggak memiliki habitat yang benar sehingga apa? Memangsa tanaman yang ditanam orang. Hadirin rahimakumullah. Jadi berkat dari langit itu, kalau sistem yang diturunkan Islam itu bukan yang digali, ya. Itu jadikan sistem pengendalian, pengorganisasian massa. Di sini ahlal qura, penduduk negeri tadi. Kemudian berkah wal ardi, dari bumi, ya, dari bumi. Bumi ini menghasilkan apa yang hari ini bisa kita nikmati, mulai dari bahan logamnya, berbagai macam jenis logam, ya, yang menjadi perabot rumah, menjadi bahan pakaian kita, menjadi perabot rumah kita kan dari bumi. Itu teknologi. Itu ya, tanpa nabi manusia bisa menghadirkan teknologi. Dan teknologi itu fungsionalnya adalah mempermudah manusia. Jarak kakinya terbatas, ada teknologi transportasi. Manusia daya dengarnya terbatas, ada teknologi telekomunikasi. Manusia kulitnya tipis, sementara dia butuh perlindungan, maka manusia bisa menciptakan teknologi sandang. Manusia bisa terbang, manusia bisa hidup berbulan-bulan di lautan. Itu kan apa itu? Teknologi dengan kemampuan daya nalar. Nah, semuanya itu kan fasilitas, bukan untuk nolak, fasilitas untuk menerima. Loh, kalau daya nalar begitu kuatnya, lemah otak kita ini, lemah. Kalau fisiknya lemah, tapi daya yang disediakan oleh Allah pada jaringan saraf itu kalau digunakan, manusia itu bisa ngerangkeng, bisa mengarungi lautan, bisa terbang di udara. Maka ingat, syukuri, sebab Allah menciptakan jaringan saraf di otak manusia itu, ya, akan menghasilkan sebuah komunikasi. Saya harus menerima larangan Allah, bukan menolak. Ini menyalahgunakan. Jadi berpikir untuk menerima, jangan berpikir untuk nolak. Sebab berpikir untuk nolak itu maksiat. Tapi berpikir untuk menerima konsep dari langit itu namanya taat. Jadi manusia berpikir itu ibadah. Ada agama yang mengedepankan berpikir itu ibadah, maka berpikir itu adalah landasan tauhidnya. Coba itu ya, alam itu begitu dahsyat, tapi Allah memberikan karunia akal pikiran, manusia bisa menjadi manajer alam, dan itu disebut khalifah. Khalifah itu manajer, yang sistem manajerialnya itu sistem Islam, sehingga teknologi itu membawa kepada sebuah kesyukuran kepada, ya Allah, saya ini tidak bisa terbang, saya tidak punya sayap, tapi manusia dengan pesawat Boeing 747 itu bisa 700 orang bisa terbang, 1000 orang bisa itu. Coba, selama ini yang terbang berjamaah kan burung, tapi manusia bisa terbang berjamaah. Tapi bukan sebuah hebat, itu logam ton itu bisa terbang seperti itu.
Hadirin, kalau kita ingat anugerah Allah yang bernama akal, sehingga banyak afala taqilun, kamu tidak menggunakan akal untuk menerima, kok menggunakan akal untuk menentang. Makanya walakin kadzabu, hanya saja akan tetapi kadzabu, mereka mendustakan. Apa yang didustakan? Konsep dari langit itu tadi. Itu ya. Konsep yang dari langit itu didustakan, padahal dia tidak punya modal untuk melawan larangan Allah itu loh. Bisa manusia melawan larangan Allah? Larangan Allah itu alamiah dan itu ilmiah. Jadi kalau manusia menolak standar larangan, pasti tidak ilmiah itu. Makanya kadzabu, mendustakan. Apa yang didustakan? Ya, konsepnya tadi, padahal dia tidak pernah bisa mendatangkan sejenis, apalagi ngungguli ajaran Islam, tidak pernah, dalam sejarah tidak pernah. Sehingga Al-Quran, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau memang kamu masih dalam keraguan apa yang berangsur kami turunkan kepada hamba kami, faktu bi suratin, datangkan walau satu surat saja, jangan 114 surat. Makanya apa yang terjadi ketika menentang yang ilmiah dan alamiah? Pasti pengerusakan. Itu. Jadi kalau yang ilmiah, yang alamiah itu ditentang, pasti pengerusakan. Itu ya. Jadi itu pengerusakan yang sistemik, maksudnya gitu. Hanya manusia itu. Binatang tidak punya sistem pengerusakannya, ngawur gitu. Naluriannya saja. Tidak ada pengorganisasian, tidak ada. Hanya manusia yang penentangannya itu terorganisir dan atas sistem yang diajarkan, pasti bohong. Kenapa kok bohong? Dia tidak punya modal, pasti nindas. Makanya coba kemarin itu apa pilihannya kepada Nabi Syuaib? Apa dijak dialog ilmiah? Tidak ada, tidak dikasih kesempatan. Jawaban yang diberikan kepada Nabi Syuaib ayat 88 itu, ya, qolal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, berkomentar para pemuka, ya, para pemimpin, alladzina istakbaru min qaumihi, orang-orang yang mempraktekkan kesombongan dari kaumnya Nabi Syuaib. Pilihannya apa? Pasti kekerasan. Lanukhrijannaka, benar-benar kami akan usir kamu wahai Syuaib. Lu ngusir karena tidak punya bondo untuk melawan secara sistem, tidak punya. Dialog tidak mungkin, dialog tidak bisa didialogkan ajarannya kok. Yang bisa didialogkan itu ajaran Islam. Ini konsep, ada konsep, ayo diadu, itu kan ya. Sampai hari ini kan ngono kan modelnya, pemaksaan, penindasan, ya, kekerasan. Kenapa? Yang salah itu pasti dipaksakan, salah. Nah ilmiah, tidak alamiah pasti dipaksakan. Saya beli kopiah, itu ya, cara pandangnya apa? Mana yang harus standari? Kopiah apa kepala? Orang yang pinter, kepala ini standar. Ketika kita membeli supaya tidak rugi, kepala ini jadi standar kopiah. Lu kalau ini tidak sesuai, kan dipaksakan memakai. Makanya akhodna, mengambil. Kalau mengambil, yang diambil itu bukan larangan Allah. Kalau yang diambil itu bukan perintah Allah, pasti dipaksakan. Rusak enggak ya? Nah, makanya di sini ketika dialog dia tutup, apa yang terjadi? Kekerasan. Dua pilihan. Lanukhrijannaka ya Syuaib, benar-benar akan aku usir kamu, ya, walladzina amanu ma'aka, orang-orang yang menaruh kepercayaan ajaran yang kau bawa itu. Apa? Min qaryatina, dari negara kami. Mulai biyen iki klasik niku. Jadi yang menentang Islam itu tidak punya modal untuk menentang. Kenapa? Tidak ilmiah. Yang tidak ilmiah itu pasti tidak alamiah. Itu ya. Ini bahaya apa enggak ya? Bahaya. Aula ta'udunna, atau pilihan kedua, benar-benar kamu kembali fi millatina, di dalam sistem cara manajerial kamu. Milah itu sistem laku. Ini laku. Kalau kamu tidak menggunakan sistem laku, apakah laku Nabi Syuaib ini di masjid? Di pasar kok. Jadi milah itu bukan konsep mati, bukan ritual, tapi ritual yang bersinggungan langsung akan membentuk jiwa sosial.
Orang yang sholatnya bener di pasarnya bener, karena difahamkan sholat itu ajaran, bukan pelajarannya, bukan upacaranya, tapi sebuah cara. Ada yang mengajarkan seperti Islam, tataran pelajaran didiskusikan, dikomunikasikan, tapi ajaran itu harus ada kekuatan yang mempraktekkan ajaran itu, bukan pribadi. Itu ya. Nah, kembali kepada ya. Makanya walakin kadzabu, tapi mereka itu mendustakan. Ya. Kenapa kok ahlal qura? Karena sudah dikendalikan itu tadi. Makanya pengendalian massa butuh siapa? Butuh organisasi, lembaga. Kalau dalam sekarang disebut lembaga negara. Negara itu ada sistem perwakilan, ada sistem pengangkatan pemimpin, ada konstitusi yang disepakati di dalam memimpin. Itu ya, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politiknya, sistem bermasyarakatnya, itu sistemik. Fa'akhadnahum, maka kami siksa. Akhadna itu kami ambil. Apa maknanya? Kenapa kok akhadnya kok menyiksa? Akhadna itu mengambil. Kalau saya mengambil larangannya, itu beserta konsekuensinya. Itu ya. Kalau saya meninggalkan perintah dengan konsekuensinya sekali, akibat yang ditanggung. Itu ya. Nah, itu ajaran ilmiah. Kalau tidak percaya lakukan. Itu ya, bebaskan pasar tanpa aturan. Nanti kacau, ada terjadi kekacauan ini. Dimonopoli orang-orang tertentu, dan ini dunia. Monopoli pasar itu dunia. Makanya sekarang ada ya perjanjian pasar dunia. Menurut siapa yang bikin standar di pasar lintas dunia, lintas negara itu? Ya orang-orang yang punya modal. Itu ya, sumber-sumber alam dikuasai siapa? Itu korporat internasional. Hadirin akhirnya benturan perang hari ini. Yang perang pada wong kafir ya perang itu. Ukraina yang perang itu bukan orang muslim. Itu ya, Masya Allah, perang itu. Loh, kalau itu ajaran bener kan berbagi. Itu ya, itu ajaran serakah. Makanya fa'akhadnahum, kami ambil mereka. Kenapa? Sesuai dengan apa yang mereka ambil. Mengambil larangannya ya konsekuensinya sekali, mengambil perintah konsekuensinya sekali. Bima kanu, berdasarkan apa? Kanu, apa yang mereka yaksibun lakukan. Masuk kasab ini tidak sengaja. Bukan lupa, ini kasab itu unsur kesengajaan. Ini sudah terang ajaran Islam, ada perangkat ajaran, itu ya, ada larangan, ada perintah. Bagaimana sistem perdagangan Islam, bagaimana sistem mengambil keputusan, bagaimana sistem pengangkatan pemimpin, itu kan sudah jelas. Padahal manusia itu butuh ya konsep-konsep kehidupan itu. Kalau konsep Islam ditolak, pasti dia akan menghadirkan konsep sebagai penggantinya tadi. Makanya disebut konsepsi. Kafir itu konsepsi, seperti halnya Islam itu konsepsi kehidupan. Itu ya. Nah, sekarang ini mulai dulu pertarungan konsep yang diturunkan dengan yang digali. Konseptornya siapa? Ya tokoh-tokoh al-mala itu tadi, para pembesar itu tadi. Kita kan tidak punya pembesar. Itu ya. Kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin di dalam Islam itu hanya menjalankan, ya, bukan membuat perundang-undangan, tapi menjalankan undang-undang yang sudah ada. Selanjutnya gini, maka dikasih sebuah pengaruh secara kejiwaan. Kalau memang kondisinya semacam ini gimana kamu? Maksudnya gitu deh. Kalau realitanya semacam ini, ya, yang di luar Islam itu tidak alamiah. Karena tidak alamiah pasti tidak ilmiah. Kalau itu dipaksakan, bagaimana kondisi kamu? Maka bahasanya pertanyaan apa itu? Afa amina, ataukah merasa aman? Ahlul qura, penduduk suatu negara itu. Kalau memang kondisinya semacam ini, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum, datang kepada mereka itu baksuna. Apa baksun ini? Siksaan kami. Ya.
bayatan di malam hari, wahum sedangkan mereka naimun terlelap oleh tidur mereka. Loh, kalau kamu tidur sementara sistem yang diberlakukan itu bukan ajaran Islam, merasa aman tak kamu? Ini untuk kita yang ngaji Quran. Itu ya. Ini kan dibicarakan dalam Quran. Yang paling terkena itu umat Islam yang dituruni Quran ini. Kalau kondisinya semacam ini, kamu bisa ayem enggak? Kalau kondisinya semacam ini, kamu merasa aman enggak? Itu ya. Ayo coba kalau alamiahnya kan itu ya. Siksaan itu datang dalam kondisi yang paling manusia tidak waspada, terlelap dalam tidur, malam hari terus banjir. Ya, peristiwa-peristiwa alam besar-besar itu sebagai bencana alam itu pasti dalam kondisi yang kita merasa aman. Coba tsunami itu. Nah, ini berikutnya itu. Awa amina ahlul qura, ataukah penduduk negeri itu merasa aman? Ayat tiyahum baksuna, datangnya siksa kami kepada mereka duhan di pagi hari. Coba tsunami itu ya. Aceh ya 2004. Wahum yal'abun, sedangkan mereka disita waktunya oleh permainan. Itu ya. Padahal hidup ini bukan main-main, tapi harus permainan. Permainan itu ada sistem. Apapun yang menggunakan bukan sistem Islam itu main-main, itu bukan permainan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi sibuk dengan kesibukan pagi hari itu biasanya datang azab Allah ya. Ini untuk kita. Iya, saya ini loh dalam kondisi lingkungan yang semacam itu. Kalau saya merasa aman, siapa saya ini? Itu ya. Nah. Afa aminu makrullah. Ya, apakah mereka tetap merasa aman? Apa? Makrullah. Makar itu kan, masya Allah makar. Karena kadzabu itu pasti makar. Bisa dipahami? Orang dusta itu pasti mendatangkan, ya, mendatangkan yang sejenis. Tapi itu tidak layak disejeniskan, apakah lagi diunggulkan dengan yang datang dari Allah. Makanya makar, perencanaan jahat. Apa ndak ngono ta? Lu kalau larangan Allah itu kita tolak, padahal kita butuh larangan. Pasti larangannya itu makar. Itu ya, tipuan. Itu ilmiah ini. Buktinya ada itu ya. Ya. Apakah kamu merasa aman saat mengambil larangan Allah sebagai standar untuk yang justru kamu jalani, bukan kamu tinggalkan? Apakah kamu merasa aman ketika kamu mengambil perintah Allah itu justru kamu tinggalkan, tidak kamu jalani? Itu berdampak makar itu. Balasan atas makar, pasti manusia itu menggali kuburnya sendiri. Ya. Hadirin rahimakumullah. Fala ya'manu, maka ya, la ya'manu, tidak ada yang merasa aman makrullah, dari balasan ya, tipu muslihat mereka itu ya, tidak ada yang merasa aman dari balasan makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum yang melaksanakan kerugian. Kenapa kok rugi? Ayo coba. Nanti yang ditanya oleh Allah itu kan bukan hasil. Itu ya, yang ditanya oleh Allah itu bukan hasil nanti. Yang ditanya oleh Allah itu bukan hasil. Apa yang ditanya oleh Allah? Juru standar yang kau pakai itu standar siapa? Supaya tidak gagal, supaya berhasil itu. Sebab tingkat kegagalan itu ada jangka pendek, dunia, jangka menengah, alam transisi barzah, tapi ada kerugian jangka panjang. Itu ya. Tapi ada keberuntungan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saking menyesalnya orang-orang yang dulu berhasil tidak memakai sistem Islam itu, ya, wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu 1000 tahun. Ya Allah, kenapa saya tidak sabar? Itu ya. Nah, gini, apa yang disesali orang-orang yang menyesal itu? Karena dia berbuat tapi tidak sesuai
standar pembekalan. Standar pembekalan ini tidak sesuai. Nanti kita ketemu di dalam surat Al-Mu'minun itu ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, itu belum akhirat, belum kebangkitan, itu baru di dunia itu. Ketika masuk gerbang kubur, hatta idza jaa ahadahumul maut. Hatta itu kan sampai intiha. Hingga ketika sampai datang kematian kepada mereka, qala, masing-masing mereka mengatakan, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. Kembalikan kemana? Dunia. Ini fase penantian, nyesal terus ya. Apa yang disesali? Bukan tidak berbekal, ilmu berbekalnya. Apa? La'alli, agar aku a'malu, mampu menjalani aktivitas, kegiatan. A'malu itu kegiatan, amal itu kegiatan. Kepada ada orang tidak berkegiatan. La'alli, agar aku a'malu, mampu berkegiatan. Solihan, yang soleh. Ya. Soleh itu yang fungsional. Masa saya berbuat rugi? Tidak mau, tidak fungsional itu. Saya tidak menjalani sesuatu ternyata untung. Loh, saya keliru berarti. Yang seharusnya saya tidak menjalani sesuatu itu memang merugikan. Jadi yang disesali itu a'malu solihan, saya mampu beraktivitas yang soleh sesuai dengan apa fungsionalnya. Itu ya. Makanya amanu wa amilu, meyakini standar itu, wa amilu, dan menjalani solihan yang sesuai dengan standar yang kita imani. Jangan percaya adanya rugi, semua cara dipakai. Jangan percaya adanya untung, semua cara dipakai. Tidak boleh itu. Supaya saya mampu berbuat sesuai dengan standar pemesanan ya Allah. Fima taroktu, dalam banyak hal yang saya tinggalkan. Kenapa? Tergiur oleh hasil. Tergiur oleh supaya tidak gagal. Loh, nanti Allah tidak bertanya kamu berhasil tidak dengan cara Islam. Loh, bagaimana sahabat-sahabat yang dibunuh, nabi-nabi yang disakiti? Berarti kan gagal itu ya. Makanya contohnya paling ekstrim itu ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan perang pertahanan diri. Itu ya. Wa huwa kurhul lakum. Allah paham. Padahal kamu itu perang mempertahankan diri itu paling tidak kau sukai. Seharusnya manusia kan kepingin lanya-lanya saja kan. Tidak ada konflik. Tidak mungkin, dunia tidak bisa semacam itu. Rasulullah dalam sejarah ya, kalau coba jadi dalam tarikh Nabi baca 75 kali Rasulullah berperang. Ayo, Rasul siapa yang paling khusyuk sholatnya, paling banyak zikirnya, paling banyak dekatnya kepada Allah? Rasulullah itu ada sejarahnya, itu ada sejarah konflik. Itu ya. Wa asa an taqrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu jauh lebih baik bagi kamu. Kenapa? Di dalam hidup ini kalau kamu tidak mewaspadai, itu ya, kamu akan menjadi sasaran mangsa mungsuh kamu. Makanya Islam ini mengajarkan kewaspadaan. Wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran yang penuh kewaspadaan, pengingat, penyadar. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu tidak mencintai sesuatu bahwa padahal yang tidak kau sukai itu khairul lakum, baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu kamu tidak tahu. Maka pemberitahuan larangannya itu ilmiah, pemberitahuan perintahnya itu ilmiah. Gunakan standar berbuat untuk tidak berbuat. Nah sekarang kita merasa aman, orang merasa aman kan merasakan jangka pendek kan, dikai berhasil, oh, buktinya bener ini loh. Oh berhasil kok, buktinya itu salah, buktinya apa kok salah, dikasih gagal. Makanya wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidak lain kehidupan dunia itu kesenangan yang memperdaya. Memperdaya dari mana? Caranya itu tertipu dengan cara, jadi dimanipulasi dengan hasil-hasil jangka pendek. Yang menentang dimanipulasi dengan apa? Dengan apa? Kerugian-kerugian jangka pendek. Lalu kita lupa caranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk menikmati nikmat enggak usah dielingno.
Tapi menggapai kenikmatan, menggunakan kenikmatan itu butuh pengingat. Ya apa itu? Standar berbekal, yaitu Islam. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada yang merasa aman saat mereka meninggalkan ajaran Islam itu kecuali orang-orang yang melakukan kerugian. Kenapa? Berbekal, tapi bekalnya ditolak semua. Makanya menyesal, dikubur menyesal sampai hari ini, nyesal sampai hari kiamat. Ya, fima taroktu. Ya, dalam banyak hal standar pembekalannya itu banyak saya tinggalkan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada tembok sampai hari berbangkit. Ketika minta kembali, tidak bisa ini sudah fase kubur ini. Makanya para ulama mengatakan kalau gerbang akhirat itu aman, perjalanan berikutnya jauh lebih aman. Kalau pintu gerbang akhirat tidak aman, maka perjalanan berikutnya itu jauh lebih mengerikan. Kenapa? Kubur itu pintu akhirat. Kembali kepada ini. Awalam yahdi, ya. Awalam ataukah lam yahdi, kamu tidak terbimbing. Artinya apa? Apakah belum jelas? Penjelasan kan membimbing. Larangan Allah itu penjelasan. Bahaya. Bimbingannya ono pelakunya. Apa dampaknya? Delon dewe. Perintah Allah itu pembimbing. Ada pelakunya. Bagaimana dampaknya? Itu ya. Ada kenyataan sendiri. Lilladzina yarithunal ardo, bagi orang-orang yang mewarisi negeri ini. Ya, mimba di alia setelah penduduknya. Allau nasya'u, andaikan saya menghendaki, kalau kami menghendaki, asobnahum, kami timpakan kepada mereka bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Artinya apa? Ya Allah, orang mukmin itu gitu. Ya Allah, andaikan kau gunakan standar keadilan, tidak ada masa tenggat maksiat langsung. Itu ya, ono ajalnya ya. Walikulli qaumin ajal. Tiap kaum itu ada batas. Makanya ketika batas itu nantang-nantang ya. Itu ya, nantang. Nantang itu. Kalau kamu memang benar segerakan kan gitu ya. Mungkin pun gak ngomong. Nggak diucapkan tapi nantang itu ya. Tidakkah kamu terbimbing, orang-orang yang mewarisi negeri dari reruntuhan kaum-kaum sebelumnya? Lau nasya'u, bahwa kalau kami menghendaki asobnahum, kami timpakan mereka bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Namun apa yang terjadi? Wanat bau, dan kami mengunci ala qulubihim, atas pendengar, atas hati mereka, fahum la yasmaun, maka dia tidak mendengar, bisa mengambil pelajaran. Apa itu? Hadirin rahimakumullah. Ada indrawi lahir, jadi ada indrawi batin. Orang yang menolak sistem pengendalian Islam itu berdampak sumum bukmun umyun, tuli bisu buta. Dibutakan oleh apa? Hasil-hasil jangka pendek. Ditulikan dari mana? Sistemnya tadi. Itu ya. Oh, itu kamu jangan dibisukan. Orang dibisukan itu kan tidak mau komentar. Yang penting hasilnya gini. Buktinya kita merasakan apa yang kita inginkan kan gitu kan ya. Jadi dibutakan dari cara ya dibisukan, tidak mau mengomentari ajaran Islam. Ya. Maka fahum la yasmaun, mereka tidak aktif mendengarkan. Kenapa? Ditutup oleh hasil-hasil tadi. Contohnya gini, enggak usah kamu itu yang kasih, kami jatah kan sudah selesai. Dikasih jatah itu sulit-sulit. Itu namanya dibungkam dengan apa? Dipenuhi kesenangannya. Kalau kamu mengikuti ajaran kami, saya jatah kamu, kehidupannya saya atur. Terbisukan oleh itu enggak? Terbisukan. Sehingga dia tidak akan pernah menggugat sesuatu yang dalam pandangan standar Islam salah. Makanya itu katanya ilmuwan, tapi kok manut yang bukan berilmu. Realitanya kan ini. Karena mereka dibungkam dengan dipenuhi
kesenangan-kesenangan mereka. Hadirin, Nabi Musa itu ketika membebaskan Bani Israel yang muslim dari penjajahan Fir'aun itu mudah. Ya. Pembandingnya apa? Daripada membebaskan alam pikir. Lu alam pikir itu kalau sudah terpengaruh model penjajahan, mereka itu sebenarnya orang-orang mati, produk sebuah penjajahan. Kenapa? Nanti raja-raja Bani Israel setelah Nabi Musa itu ya mempraktekkan ajaran Fir'aun di dalam memimpin negara. Ono ayatnya surah Al-Baqarah ini. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah kau analisa Muhammad kepada kepala negara, pemimpin-pemimpin negeri setelah Musa? Il qala li nabiyyin lahum aslana malikan, saat mengusulkan kepada nabinya, "Hai nabi, utuskan raja, ya nuqatil fisabilillah, untuk kami bertempur berperang melawan penindasan ini." Itu hidup di pengasingan baru terasa itu. Ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital tawallau. Jangan-jangan kalau kamu berperang di jalan Allah, diwajibkan perang, kamu akan lari. Wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa saya ini tidak melakukan kewajiban melawan tiran itu? Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Padahal kami ini sudah dijauhkan dari anak dan wanita-wanita kami. Itu hidup di pengasingan baru sadar, Masya Allah, saya lupa pengingat-pengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma kutiba alaihimul qital, saat diwajibkan perang, tawallau illa qalilan minhum, berpaling semuanya kecuali hanya sedikit sini. Kenapa? Semuanya alam pikirnya terjajah oleh Fir'aun. Itu loh. Jadi alam pikir itu menyebabkan fahum la yasmaun. Alam pikirnya sudah terjajah. Ya. Lalu apa katanya Nabi? Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Rojo-rojo Bani Israel yang kamu hidup di pengasingan, Allah mengangkat Talut jadi raja kamu. Apa penilaiannya? Nah, coba jalan. Samakan dengan hari ini ketika mensikapi itu. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yuta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin dia diangkat jadi raja kami? Kami yang lebih berhak menjadi raja, yang membebaskan penindasan Bani Israel dari raja-raja setelah Musa, setelah Fir'aun. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak punya bondo. Coba deh. Ayo coba. Menang bisa dibeli. Masya Allah, itu terjajah, alam pikiran sudah terjajah. Hadirin rahimakumullah, walam yu'ta sa'atan minal mal. Kalau jadi anggota dewan gak perlu bondo tangan. Tak saya punya teman loh. Itu topeng telu sik melok toh. Dieling lo gak gelem. Berapa itu? Setiap kampanye itu 600 juta. Kena. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Itu kan itu alam pikir gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian fahum la yasmaun. Kenapa? Alam pikirnya sudah dijajah, dipenuhi keinginannya walaupun bukan dengan cara Islam. Tilkal qura, itulah negeri-negeri nakusu alaika, kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad min ambaiha, berita-berita kisahnya. Nah, ini Quran ini supaya apa? Kita bisa mengambil kisah-kisah negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Nabi Syuaib itu mengingatkan praktek pasar yang curang. Sekarang pasar itu sudah dunia itu ya. Itu sudah isa ya. Sudah ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telaah dijadikan oleh Allah daya pengingat di dalam diri kita, minimal kita tidak merasa aman saat kondisi ya tidak diberlakukannya sebuah sistem pengendalian Islam di dalam kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.